Uju Zubaidi yang diklaim Rasul oleh pengikutnya telah tewas mengenaskan. Di sosial media Facebook viral kabar matinya seorang yang selama ini kerap membuat kontroversi terkait agama Islam. Alhamdulillah, satu makhluk zindik penyesat umat yang memutarbalikkan ayat-ayat Allah baru saja dicabut nyawanya, tulis aktivis Muslim Ihsanul Faruqi. Ihsanul Faruqi kemudian menampilkan link akun FB bernama Uju Zubaidi, seorang laki-laki aki-aki. Aktivis Muslim yang lain, Kang Irfan Noviandana, juga menyampaikan kabar serupa. Alhamdulillah, kemarin mendengar kabar Uju Zubaidi, aki-aki penyesat umat, telah meninggal dunia. Orang semacam ini sebelum adanya media sosial sudah banyak menyesatkan umat Islam dengan memelintirkan ayat-ayat Al-Quran. Dengan adanya media sosial bertambah lagi kerusakannya. Alhamdulillah Allah telah mematikannya, tulis Kang Irfan Noviandana. Berikut diantara jejak digital Uju Zubaidi di akun Facebooknya. Uju Zubaidi terang-terangan menyebut agama Islam yang sekarang ini palsu. Uju juga menyebut MUI kadrun. Uju juga terlihat anti sama PKS. Setiap kebijakan pemerintah yang ditentang PKS berarti itu langkah yang tepat. Uju Zubaidi atau Zubaidi Jawahir yang diklaim sebagai Rasul oleh para pengikutnya dan telah difatwakan sesat oleh MUI Kuningan dan di Cirebon. Keterangan bahwa Uju Zubaidi adalah Zubaidi Jawahir dapat dilihat di FB. Saya katakan kepada para penista agama, Anda boleh hina saya, Anda boleh caci maki saya, Anda mau melontarkan perkataan kepada saya, silakan. Coba-coba Anda hina agama Islam, coba-coba Anda hina Allah, coba-coba Anda hina Nabi. Demi Allah, kita siap perang bersama mereka, saudara. Betul? Takbir. Ini kita. Anda mau hina kita, tidak ada masalah. Urusan pribadi. Anda mau katakan hal apapun kepada kita, terserah. Tapi jangan pernah kau hina agama Islam. Jangan kau pernah hina Al-Qur'annya Allah. Jangan pernah kau hina Nabi Muhammad SAW. Tumpah darah kita akan lakukan, saudara. Takbir. Jadi jangan macam-macam. Yang goblok-goblok nggak usah berbicara. Udah bego nggak usah ngomong, betul? Udah tolol nggak usah ngomong, betul? Betul nggak kira-kira? Betul nggak kira-kira? Intan surullah yansurkum, pasti pertolongan Allah itu akan terlaksana. Islam itu dari dulu itu seperti itu. Dihinakan, direndahkan, dilecehkan, dinistakan, tapi Allah tidak mau hal itu terjadi. Kenapa sekarang kok terjadi? Ya tunggu aja, lihat aja nanti. Berapa banyak orang yang menistakan Al-Quran, berapa banyak orang yang menghinakan Nabi Muhammad. Bagaimana nasibnya sekarang mereka? Ada yang Al-Quran itu diinjak dengan kakinya, akhirnya kakinya teramputasi. Kenapa? Kebakaran, itu dipotong tuh kakinya itu. Gak lama kemudian tetanus sampai dia mati. Kan terjadi sudah. Ada satu orang yang pakai softtek dengan anunya Al-Quran, akhirnya kena dia kanker serviks sampai kemaluannya itu seperti perutnya besarnya. Kalau meledak, jangan pernah melecehkan. Tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Semua yang mengombang-ambingkan dunia ini, semua itu adalah kekuatannya Allah, tentaranya Allah Ta'ala. Jadi jangan berani-berani. Lihat bagaimana mereka yang membuat filmnya Nabi SAW dinistakan itu. Bagaimana tabrakan, terbakar mobilnya, lalu kemudian terbakar orangnya, jadi gosong. Kemudian yang bikin film satunya lagi yang menistakan Nabi SAW sekarang sudah berada di kursi pesakitan karena dia kena kanker. Apakah Allah Ta'ala yang begitu mencintai Nabi Muhammad SAW lalu akan membiarkannya, mendiamkannya? Tidak akan. Tunggu saja. Lihat orang-orang di Myanmar yang menindas kaum muslimin, dan yang hamil dibunuh, anaknya dibunuh dan sebagainya. Dan jadi ribuan orang per tahunnya itu dibunuh dari semenjak dulu itu rahimnya itu. Nah, apakah Allah Ta'ala membiarkan? Lihat mereka terkena dengan suatu ujian, suatu cobaan, suatu azab, tepatnya bukan ujian cobaan bagi mereka, tapi azab. Allah berikan penyakit yang tidak ketahui penyakit apa itu, sehingga meninggal sekian banyak.
Sekarang sudah tahu seperti itu, mau coba-coba lagi. Masih juga saudara-saudara kita kaum muslimin ditindas, dibunuh juga di tempat sana. Sampai PBB mau ngirim makanan dicegah, tidak boleh oleh tentara, itu enggak aja waktunya. Jadi semua Islam dan kaum muslimin, Al-Quran dan juga kitab sucinya, itu adalah suatu simbolnya Allah dan rahmatnya Allah di muka bumi ini. Jangan disentuh. Kalau kalian sentuh, maka pasti Rabbul Quran wa Rabbul Islam wal Muslimin itu tidak akan tinggal diam. Pasti dia akan murka. Masalahnya kalau sudah penistanya itu di Indonesia misalnya, masa Indonesia juga akan terkena azab. Iya, kalau seumpama kita itu diam dan mendiamkan. Ingat bagaimana yang terjadi kepada Bani Israel. Israel itu ketika dia itu dilarang untuk mencari ikan pada hari Sabtu, maka mereka tetap saja melaksanakannya dengan mencari-cari celah untuk untuk menerapkannya, yaitu apa? Dipasanglah jaringnya hari Jumat. Nanti hari Minggu baru diambil, kan bukan hari Sabtu cari ikannya. Pinter keblinger namanya. Seperti orang sekarang, hati-hati orang yang ngaku-ngaku pinter, dokter-dokter, profesor, hati-hati. Jangan sampai keblinger pinterannya itu. Semua ada batasnya. Kalau sudah terkait dengan Al-Quran, terkait dengan hadis Nabi, terkait dengan syariat, maka hendaknya sampai di situ saja. Dan kita katakan bersama-sama sami'na wa ata'na. Jangan sampai melampaui. Kalau sampai melampaui batas yang telah ditentukan, maka takutnya akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nauzubillah. Jadi akhirnya apa? Kemudian mereka yang melakukannya itu dan juga yang mengamar ma'ruf dan nahi mungkar kepada mereka tapi tetap kumpul sama mereka, itu kena azab. Akhirnya mereka itu dirubah dan dikutuk oleh Allah Ta'ala, wujudnya menjadi seperti babi, kera dan sebagainya itu. Nah, siapa mereka? Bukan hanya pelakunya, tapi yang juga kaum musliminnya pada waktu itu yang tidak ikut keluar. Sedangkan yang selamat, siapa yang selamat itu yang setelah ngasih tahu jangan kamu lakukan ini bakal menimbulkan laknat Allah, azab Allah. Akhirnya mereka keluar daripada tempat itu. Itu selamat. Yang nggak keluar kena. Kita kan takut. Kalau semua kita tidak menegurnya, kalau kita tidak demo, kalau kita tidak sampai mengingkari yang semacam ini, bisa jadi akhirnya kita semua kena azab oleh Allah Ta'ala gitu. Oleh karena itu maklum dan makul kalau seumpama kaum muslim itu tidak menerima dengan penistaan ini ya.